Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua sahabat KKS yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua yang hadir di sini. Selamat berjumpa kembali bersama kami semua di Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading. Selama kurang lebih dari 2 jam ke depan, kita akan bersama-sama memperdalam iman kita dalam acara Sumur Yakub pastinya. Nah, Bapak Ibu, pertemuan Sumur Yakub malam hari ini akan dibawakan oleh sahabat kita yang pasti semuanya sudah pada kenal, yaitu Bapak Paulus Kusumojoyo. Katanya gitu. Mudah-mudahan benar ya Pak ya. Dengan mengambil tema malam hari ini, yaitu bacaan dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 38 dengan tema Adakah Kebangkitan. Wah, temanya menarik nih bro malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan sahabat-sahabat Kerasulan Kitab Suci, sebelum kita mendengar lebih lanjut pemaparan dari Bro Paulus malam hari ini, yuk kita bersama-sama kita mohon agar kita semua diberi rahmat dan campur tangan Tuhan, supaya acara di malam hari ini bisa dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Marilah terlebih dahulu kita mengawalinya dengan doa pembukaan bersama-sama. Saya akan memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji syukur dan terima kasih untuk hari ini, atas penyertaan-Mu, atas belas kasih-Mu, dan atas perlindungan-Mu bagi kami semua dari pagi hingga malam hari ini. Berkatilah kami, curahilah kami Roh Kudus semua yang hadir di online ini, agar kami dapat lebih memahami Engkau, mengenal Engkau, lewat pemaparan dari Bro Paulus. Tuntunlah beliau, setelah beliau, sehingga dapat memaparkan yang terbaik buat kami, sehingga kami semakin mencintai-Mu, semakin mengenal-Mu lewat kitab suci, sehingga kami mendapat menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah kami semua anak-anak-Mu, jadikanlah kami selalu pelayan-Mu yang setia, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Doa sederhana ini kami panjatkan melalui perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tanpa berlama-lama, kita pasti semakin penasaran dengan tema hari ini. Silahkan, Bro Paulus, kami persilahkan untuk memaparkan materi malam hari ini. Monggo, Pak. Terima kasih, Ibu Lydia Leo yang cantik. Pak Santoso, tolong ditayangkan. Baik, mari. Pak Santoso bacain ya. Oke. Malam ini kita akan dari Lukas 20 bab 20 ayat 27 sampai 38. Dipersilakan Pak Santoso. Lukas 20 ayat 27 sampai 38. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati.
Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Pak Santoso. Ya. Malam ini saya mengambil topik adakah kebangkitan? Ada nggak ya? Bu Ros, ada nggak Bu Ros? Bu Ros ngantuk nih. Hari ini udah bertambah menjadi 20 peserta kita. Ada nggak tuh kebangkitan Bu Ros? Ada dong. Ada. Kalau tidak ada, iman kita sia-sia. Oh, wow. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita membahas dari Injil Lukas. Kita tahu Injil Lukas memberitakan untuk umatnya di Yunani. Diperkirakan Lukas ini juga seorang Yahudi Yunani. Tantangan Lukas mengajarkan kepada orang Yunani pada hari ini kita baca berhubungan dengan kebangkitan. Bapak Ibu sekalian, pada dunia yang sekarang, zaman sekarang, seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang punya pandangan skeptis, yang kadang-kadang nggak percaya. Apa iya ada kebangkitan? Ada nggak kebangkitan? Orang udah mati, ya mati aja. Kubur, selesai. Ya nggak? Banyak sekarang orang punya pikiran begitu. Nah, kira-kira Lukas mengalami hal yang sama. Bagaimana menjelaskan Kayaknya freeze ya Pak ya. Pak Paulus. Bapak Ibu, saudara-saudari, kayaknya Pak Paulusnya lagi freeze kali ya. Mudah-mudahan internetnya tidak hilang. Sama ya Pasan? Freeze ya? Oh iya. Mental. Pasan masih mute. Ya, teman-teman, kita tunggu sebentar ya, biar supaya nanti mudah-mudahan Pak Paulus sudah. Oh ya, udah masuk kembali. Udah masuk. Pak Paulus, mute. Mental saya rupanya. Iya, mental. Ya. Makanya aku bilang mental tadi. Silakan Pak. Tadi sampai mana saya ngomong ya? Lupa. Oh iya. Orang-orang. Problem yang dihadapi sama Lukas. Dia kali ini mau membahas adalah pertanyaan dari orang Saduki.
Siapa itu orang Saduki? Siapa? Di antara orang Israel ada berbagai sekte, golongan-golongan, antara lain yang terkenal Farisi, Saduki, Eseni. Eseni ini biasanya kaum yang banyak menjadi rahib di daerah Qumran. Orang Saduki ini sebenarnya suka bermusuhan sama orang Farisi, nggak kelop. Pandangan mereka karena orang Saduki ini dia lebih liberal, dia lebih aristokrat. Dia biasanya adalah imam-imam besar. Orang Saduki ini mempunyai pemahaman bahwa yang perlu dipegang adalah Taurat. Pentateuch, 5 hukum Taurat. Itu mereka hanya percaya sama itu, mereka tidak percaya sama yang lain. Sedangkan orang Farisi itu mereka percaya pada kitab-kitab lain. Menurut orang Saduki itu hanya tradisi. Yang penting adalah Taurat. Pokok. Yang lainnya itu kurang penting. Nah, orang Saduki ini biasanya tidak bermusuhan sama Yesus. Namun kali ini mereka mulai menyadari, wah, gerakan-gerakan dari Yesus ini cukup mengkhawatirkan ya buat mereka sendiri. Mereka ini termasuk orang yang kompromistis, sering banyak bergaul sama orang Romawi, penjajah. Sementara kalau orang Farisi sangat memusuhi. Nah, lalu timbullah suatu pertanyaan dari orang Saduki ini. Lukas mau menggambarkan pertanyaan dari orang Saduki ini sebagai sebuah frame, sebuah jendela. Kisah tentang pertanyaan orang Saduki ini dapat kita temukan di Matius dan Markus dengan cerita yang hampir sama. Namun di Lukas mempunyai kekhususan sendiri. Kita tahu pada saat Lukas menceritakan ini, Yesus sudah masuk ke Yerusalem. Lalu bertanyalah orang Saduki, kita kenal sebagai jebakan orang Saduki. Kenapa jebakan? Karena orang Saduki ini memulai dengan Musa. Musa menulis. Nah, berarti sudah pokok, sudah mendasar. Kalau Yesus nggak setuju, ini ngelawan Musa namanya. Jebakannya di situ. Tapi kalau dia setuju sama cerita ini, oh ini golongan Farisi, gitu loh. Orang cuma senengnya yang nambah-nambahin ajaran-ajaran doang. Lalu bertanyalah orang Saduki mengenai cerita perkawinan ini. Cerita ini adalah didasari oleh sebuah hukum Levirat. Hukum Levirat itu adalah sebenarnya dituliskan oleh Musa agar keturunan orang Israel tidak jatuh tanahnya atau warisannya kepada suku bangsa lain. Jadi mereka harus mempertahankan. Bila seorang janda itu tidak punya anak, janda itu apes. Janda itu sial. Nggak akan dapat keturunan, nggak akan dapat warisan. Sebab kalau misalnya mereka dapat warisan, nanti janda itu kawin sama suku lain, ditakutkan tanah Israel
akan berkurang. Jadi tanah orang Israel harus tetap berada di dalam properti keluarga. Intinya dari hukum Levirat itu. Sehingga seorang janda, kalau dia suaminya masih punya saudara lain, wajib dikawin untuk mendapatkan anak. Dulu peraturannya adalah harus seorang anak laki. Tapi kayaknya kemudian diperbaharui anak perempuan pun boleh. Kalau janda itu tidak punya anak, dia nggak akan dapat tanah atau warisan sedikit pun. Tapi kalau dia dapat anak dari saudaranya suaminya, anak itu akan menjadi menyandang nama suaminya. Jadi anak itu diakui menjadi anak suaminya. Selesai tugas saudaranya mengawini. Kita bisa dengar cerita itu juga dari kisah Rut, ya. Itu ada kisahnya itu yang tentang Naomi. Nah, cerita ini sebenarnya suatu karangan, suatu ejekan dari orang Saduki yang mempunyai angan-angan karena mereka tidak percaya akan kebangkitan. Karena di dalam Taurat, Musa tidak ada menulis tentang kebangkitan. Sehingga bagi mereka, ini hanya sebuah tradisi yang tambahan aja. Nggak ada dasar hukumnya. Menurut mereka. Sehingga mereka melontarkan ini sebagai suatu jebakan yang sebenarnya menjebak Yesus dan mau mengolok-olok orang Farisi. Dari sini mereka bercerita yang rada dikarang-karang. Kalau sampai 7 kali mereka kawin, tadi sebelum acara ini Pak Aji menyinggung arti sebuah angka 7. 7 adalah suatu angka yang sempurna. Dalam kesempurnaan tetap tidak dapat. Lah gimana mereka? Nah, terus nanti kalau kebangkitan, itu bininya siapa? Nah, dalam Matius dan Markus, cerita ini sama. Yang menjadi pembedakan adalah tanggapan Yesus. Di Matius dan di Markus, Yesus mengatakan, kamu sesat. Pak Santoso mungkin bisa menayangkan lagi, Pak Santoso. Nah, di scroll ke bawah. Nah, di dalam Lukas ini, Yesus tidak mengatakan bahwa pertanyaan orang Saduki ini sesat. Aneh nggak tuh? Di dalam Matius, dalam Markus, Yesus mengatakan, kamu sesat. Tapi di dalam Lukas, Yesus tidak mengatakan soal kesesatan. Dari sini kita bisa lihat bahwa Lukas menghadapi problem ini di seputaran orang Yunani. Di mana orang Yunani mempunyai pemikiran sama, ketidakpercayaan akan kebangkitan. Mereka percaya akan kemurnian roh-roh. Mereka percaya akan logika. Jadi Lukas di sini tidak mengatakan kamu sesat.
Tapi Lukas menulis bahwa Yesus menjawab, orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Jadi pertanyaan orang Saduki ini itu merupakan dianggap oleh Lukas sebagai suatu logika yang masuk akal. Karena melihatnya dari kehidupan dunia ini. Namun, di sini Lukas mau mengatakan, di dunia ini kawin dan dikawinkan. Berarti ada dunia lain. Dunia lain ini apa? Lukas mau menjelaskan. Tapi mereka yang dianggap untuk mendapat bagian Pak San, mereka yang mendapat bagian dalam dunia lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan dikawinkan. Hukum kawin dan kawinkan sudah menjadi tidak suatu yang penting lagi dalam kehidupan lain itu. Ada kehidupan lain itu. Tapi bagi, ini di highlight sama Pak Santoso, bagi mereka yang dianggap layak. Mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan kebangkitan dari antara orang mati. Jadi yang dianggap layak itu yang mendapat bagian. Jadi ada yang nanti kelompok lain yang tidak layak dan ada yang dianggap layak. Sebenarnya Lukas mau menegur ini secara halus kepada orang-orang Yunani. Karena kita tahu juga kaum Saduki ini banyak yang mereka bergaya hidup orang-orang Yunani, aristokrat, dan mereka imam-imam besar sekaligus. Jadi Lukas mempunyai kesulitan memperkenalkan Yesus. Pada perikop ini, Yesus sudah berada di Yerusalem. Lukas harus bisa menggambarkan tentang siapa itu Yesus. Dalam kitab-kitab Lukas, itu biasanya selalu mempunyai misi dan isinya sebagai Allah yang Maha Rahim, Allah yang omnipotens, yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih. Tapi di perikop ini sedikit burem gambaran itu, bagaimana dia menggambarkan Allah. Tapi dia dengan jelas bahwa jawaban Yesus ini seakan-akan nggak nyambung ya sama pertanyaan orang Saduki. Yesus kok malah menjawab, tapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi Lukas ini sekaligus mau menjawab orang-orang Yunani dan orang-orang imam-imam besar di problemnya ini. Bahwa dianggap layak, berarti ada yang menganggap layak. Siapa itu yang menganggap layak? Lukas secara samar mau menjelaskan bahwa ada yang menganggap layak
dan tidak layak. Tidak lain adalah Allah. Allah yang punya kuasa, yang menentukan ada yang layak apa tidak layak. Lalu nasibnya orangnya ini, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Coba, kalau misalnya kita lihat, orang Saduki ini nggak percaya sama malaikat. Menurut mereka, yang percaya malaikat itu hanya orang Farisi. Yesus kok malah menjawab, mereka sama seperti malaikat-malaikat. Maksudnya apa kira-kira coba? Buros. Apa buros? Buros ngantuk ya? Kok malah Lukas menjawab, oh nanti ini mereka tidak dapat mati lagi dan mereka sama seperti malaikat-malaikat. Kan aneh. Jawaban Lukas ini rada kayaknya seperti menyimpang ya. Tapi di sini Lukas mau menceritakan bahwa nanti yang tidak dipercaya sama kalian itu setelah kebangkitan mereka tidak dapat mati lagi. Mereka seperti malaikat-malaikat. Malaikat itu bergaul akrab dengan Allah. Mereka menyembah Allah. Mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Di sini Lukas secara samar mau mengungkapkan misteri kebangkitan nanti Yesus. Bahwa Yesus itu nanti menjadi anak Allah. Harus mengalami proses kematian. Dan nanti yang dianggap layak oleh karena imannya, dia nanti dibangkitkan. Menjadi anak-anak Allah. Dialah anak Allah yang pertama dibangkitkan. Lukas mulai mau mengupas misteri Yesus yang nanti terjadi di akhir ceritanya. Sekaligus dia mau menjelaskan ini kepada orang Yunani. Bagaimana mereka itu tidak mati lagi. Mereka bergaul akrab seperti malaikat-malaikat. Bahwa yang punya kuasa adalah Allah. Yang menganggap layak karena iman mereka yang dibangkitkan. Jadi pertanyaan orang Saduki dijawab secara tidak langsung. Langsung orang Yunani dan orang Saduki yang kena. Bagaimana nanti harus ada kematian dan kebangkitan melalui proses yang meniru hidup Yesus sehingga mereka dianggap layak oleh karena iman mereka menjadi anak-anak Allah yang nantinya akan dibangkitkan. Secara tidak langsung, Lukas mau menjawab, kebangkitan itu ada. Bahwa rasionalisasi
orang-orang Yunani bahwa kebangkitan itu tidak masuk akal, dengan sendirinya dipatahkan oleh jawaban dari Yesus lewat tulisan Lukas ini. Bahwa Allah sesuai dengan selalu temanya Lukas dalam menulis, Lukas selalu menggambarkan Allah itu adalah maha kuasa, omnipotens. Dia nanti yang membangkitkan. Demikian pula Yesus nanti akan dibangkitkan. Proses dari kematiannya lalu menjadi dia dibangkitkan menjadi anak Allah. Baru dari sini Lukas mau menjawab tentang orang Sadukinya. Sebab orang Saduki selalu berpegang pada Taurat. Jadi Yesus juga dikatakan oleh Lukas menjawab tentang bangkitnya orang-orang mati. Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini sesuai dengan Taurat. Ini ada cerita tentang semak berduri ini di dalam kitab Keluaran kalau nggak salah. Keluaran 3 bab 3. Saya lupa ayatnya. Ayat 15 kalau nggak salah. Lukas mau menjawab langsung tantangan orang Saduki, kan dia selalu percaya sama pokoknya apa yang tertulis di dalam Taurat itu yang mereka pegang. Nah, secara tidak langsung Lukas mau mengatakan, kamu tuh ya kurang teliti membacanya. Kamu tuh berpedoman bahwa apa yang ada di tulisan itu bisa memenuhi segala akal budi pikiran kamu. Tapi kamu meleset juga bahwa sebenarnya ada. Contohnya adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka sudah nggak ada, sudah tidak bersama mereka lagi sejak lama. Namun Abraham tetap dikenal, tetap dikenang dalam kehidupan sehari-hari orang Israel. Mereka percaya bahwa Abraham duduk di samping Allah. Berarti Abraham hidup dong. Gitu loh, maksud Lukas mau menulis Abraham itu hidup dong. Allah yang kalian percayai bukan Allah orang mati. Allah yang hidup. Buktinya Abraham tetap hidup. Yang bergaul dengan manusia. Jadi kebangkitan itu sebenarnya juga Musa sudah menyinggung bahwa Musa memberitahukan bahwa Tuhan adalah Allah Abraham. Sebutan Allah Abraham. Atau kita sekarang bilang Allahnya Pak Santoso. Allahnya Bu Rosita. Itu artinya apa? Allahnya Bu Rosita. Apa sih Bu? Bu Ros? Allahnya Bu Rosita. Ya Allah yang kita imani lah. Ya kan? Allah yang bisanya apa?
Kenapa Bu Rosita percaya sama ada Allah? Percayalah, kita beriman ya mesti percayalah ada Sang Bu Pencipta. Rosita percaya bahwa Allah itu adalah maha segalanya. Ya, Betul? betul. Allah adalah berkuasa menyelamatkan. Betul? Betul. Allahnya Bu Rosita, Allahnya Pak Santoso, itu artinya Allah yang berkuasa. Kalau enggak sebut Allah. Ya enggak Pak Santoso? Karena Pak Santoso mau mengandalkan Allah karena percaya Allah itu bisa berkuasa, bisa menolong. Ya toh? Ya, betul. Kalau enggak mungkin. Kalau enggak Bu Rosita nggak mungkin percaya. Masa mau Bu Rosita menganggap Paulus sebagai Allah? Amit-amit. Ya enggak? Gitu loh. Bu Rosita mau percaya sama Allah karena dia percaya, mengimani katanya Bu Rosita. Allah itu berkuasa menyelamatkan. Bu Rosita pernah dengar juga bahwa itu adalah Allah yang Abraham. Allah yang perjanjian. Iya nggak, Bros? Dia Ya, berjanji menyelamatkan orang Israel, menuntun orang Israel, menjadi perisai orang Israel. Nah, kalau menjadi perisai, tapi Allahnya nggak berkuasa membangkitkan, berkuasa atas kematian, sama juga bohong dong, ya nggak, Bros? Lah itu sama aja berteman sama Paulus. Yang doyan kepiting, ya, Bros. Gitu loh. Nggak berkuasa, kalau Paulus mah nggak berkuasa. Paulus yang ini ya, bukan Rasul Paulus. Gitu loh. Jadi dengan kata lain, Lukas mau menceritakan Allah Abraham, Allah perjanjian. Allah yang menjadi perisai. Allah yang hidup continuous. Kalau hidup continuous berarti adalah suatu relasi. Bukankah demikian, Bu Ros? Suatu relasi yang terjalin terus-menerus dengan Abraham, Ishak, Yakub, dan orang-orang Israel. Mereka dibangkitkan menjadi anak-anak Allah. Karena suatu relasi seperti malaikat. Mereka menyembah. Ada suatu relasi. Betul nggak Pak Santoso? Ada suatu relasi kontinuitas. Nah kalau orang Allah mati, ya sama juga bohong. Gitu loh. Nggak ada kuasanya. Allah yang hidup dalam suatu kontinuitas. Relasinya apa, Bu Ros? Relasinya apa, Lydia? Pak San? Relasinya Allah itu apa? Allah perjanjian dan sebagainya. Itu apa? Kasih. Yes. Jempol Lydia. Lukas masuk lagi. Bahwa relasi Allah Yakub, Allah ini. Kenapa Allah mau menyelamatkan, membangkitkan? Kenapa dia disebut Allah perjanjian? Kenapa manusia digambarkan hidup setara dengan malaikat, seperti malaikat-malaikat? Mereka tidak dapat mati lagi. Kenapa?
Karena Allah adalah kasih. Allah membangkitkan karena kasih-Nya. Seperti yang saya bilang, tema-tema Lukas selalu mau menggambarkan Allah yang penuh kasih. Allah yang maha kuasa, namun dekat dengan manusia. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia, semua orang hidup. Kalau di hadapan Dia, semua orang mati. Ya nggak ada relasi. Ya nggak pasan. Di hadapan Dia, semua hidup. Kalau nggak dibangkitkan, ya mana bisa hidup. Allah membangkitkan. Seperti tadi Lydia bilang, karena Allah itu kasih. Dia bukan omong kosong disebut Allah perjanjian. Perisai Israel. Ada suatu yang dibina kontinuitas. Kalau nggak ada kasih, ngapain itu dibina kontinuitasnya itu? Jangankan ini, kalau misalnya aku berantem aja sama Pak Santoso, udahlah ngapain bina hubungan sama Pak Santoso? Ya nggak Pak? Pak Santoso ngeselin, udahlah gitu loh. Tapi Allah itu Allah yang penuh kasih. Dia membina relasi. Karena Dia kasih kepada manusia. Dia disebut sebagai Allah perjanjian. Allahnya Abraham, Allahnya Yakub, Ishak. Jadi cerita ini mau menulis, Lukas mau menjelaskan bahwa Yesus menjelaskan Allah itu ada, akan membangkitkan. Kebangkitan itu ada. Namun Lukas beda sama Matius dan Markus dalam menyinggung. Kalau mereka berdua, kamu sesat. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Peristiwa terang Peristiwa Tuhan. istrinya pada pesta nikah di Kana. Siapa itu? Ya Yesus. Suaranya bocor. Jadi sampai mana saya lupa. Sampai mana, Lid? Tentang kasih tadi tuh. Orang Allah itu menunjukkan kasih. Oh iya. Lukas mau menggambarkan itu. Bahwa pendapat orang Yunani yang merasionalisasi bahwa orang kalau udah mati nggak mungkin dibangkitkan. Itu nggak tepat. Tapi Lukas tidak menyalahkan kamu sesat, tidak. Seperti Matius dan Markus itu pendengarnya berbeda. Sehingga to the point Yesus mengatakan kamu sesat. Tapi Lukas tidak. Namun Lukas mau menggambarkan bagaimana Allah itu berinteraksi. Allah itu, kamu rada nggak bener. Kamu baca Pentateuch, tapi kamu melewatkan tentang Musa. Musa mengatakan Allah itu Allah Yakub.
Allah Abraham, Allah Ishak. Berarti ada suatu kontinuitas. Ada relasi yang dibina. Nggak mungkin membina satu relasi kalau mati. Kalau nggak bangkit. Jadi, perikop ini sebenarnya Lukas mau menceritakan, adakah kebangkitan? Jawabnya ada. Bahwa nanti Yesus pun akan mengalami transformasi itu. Dari sabda yang menjadi daging. Dan nanti dia menjadi putra Allah. Setelah dia dibangkitkan. Kenapa dibangkitkan? Karena Allah itu adalah kasih. Terhadap iman. Tadi si Bu Rosita bilang, karena kenapa ya? Karena iman. Ya Bu ya. Kalau nggak iman, ngapain? Cari Imron aja, ya nggak, Bu Ros? Iyalah, kita mesti beriman lah. Ya. Kepada orang-orang beriman yang dianggap layak, ada sebuah kebangkitan. Tadi sama Pak San sudah di-highlight yang dianggap layak. Jangan salah. Berarti ada yang nggak dianggap layak. Yang dianggap layak, yang hidup seturut Yesus, yang beriman padanya. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita juga merayakan misa arwah saudara-saudari kita, ayah saya yang sudah meninggal. Kita percaya bahwa mereka juga akan dibangkitkan. Dibangkitkan oleh Allah. Oleh karena kemurahan kasih Allah. Iman mereka diperhatikan. Kesalahan mereka dan kesalahan kita pun diampuni. Oleh karena itu, kita percaya pada hari ini, tanggal 2 November, kalau kemarin tanggal 1, hari para Santo Santa, pada tanggal 2 ini, pada orang beriman, kita percaya bahwa Allah akan membangkitkan mereka. Demikian kira-kira dari saya kembalikan ke Lydia. Oke, terima kasih Bro Paulus untuk pemaparannya dan pencerahannya dengan materi yang keren amat di malam hari ini. Sungguh luar biasa juga buat kami semuanya yang hadir di Zoom online ini, karena jujur selain menambah pengetahuan kita tentang orang Saduki, tentang siapa gimana mereka percaya atau tidak percaya, orang-orangnya dijelaskan oleh Bro Paulus, itu sangat menambah pengetahuan dan juga menguatkan iman kami tentang apa sih kebangkitan itu, ada atau tidak. Dan jawaban yang kita temukan di malam hari ini adalah ada. Jadi kebangkitan itu ada. Terima kasih Bro Paulus untuk meneguhkan iman kita semua. Nah, sekarang sahabat-sahabat KKS Kelapa Gading silahkan. Adakah yang mau bertanya atau ada yang mau sharing kita sama-sama dari pengalaman-pengalaman yang kita alami, atau mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Bro Paulus? Silahkan kita sharing sama-sama. Ayo, silahkan bisa membuka mic-nya, bisa juga di chat, diketik.
Ayo, malam hari ini temanya menarik. Temanya berat ya, Bu Ros. Bu Ros Ayo, Bu Ros. berpangku tangan aja. Bu Ros menyimak. Ya, luar biasa nih Bro Paulus nih. Ya, kita mesti beriman lah. Kalau kita udah beriman, ya, kita percaya Yesus sudah menebus kita, ya kan, dia menyediakan tempat bagi kita, ya pasti ada kebangkitan lah. Ya kan? Nah, itu. Lukas mau menjelaskan lewat perikop ini, gitu loh. Ada sebuah syarat, gitu loh. Kebangkitan itu bukan juga cuma-cuma yang dianggap layak. Jangan, ya kita percayalah, ya gitu. Tapi ya kalau kita nggak hidup sesuai dengan Yesus, ya ntar dulu, gitu loh. Ada yang kuasa yang menganggap layak. Kira-kira gitu. Ini menarik ya, perikop ini. Saya sendiri mencernanya lumayan susah, nggak gampang. Saya tanya beberapa teman saya saya mengajak untuk melihat dari maksud Lukas menulis, tanpa melihat dari cara Paulus menulis, karena nanti akan menjadi luas kalau nanti Paulus menyinggung Paulus, tulisan-tulisan Paulus. Tapi banyak yang bisa kita gali dari kenapa Lukas menulis ini, maksudnya apa. Jadi bukan hanya, tapi bahwa kita beriman, kita percaya pada putranya yang nanti juga akan dibangkitkan. Gitu Bu Ros. Sekalipun pada zaman sekarang kan kita selalu mengalami bahwa Yesus itu udah mati. Bahkan Yesus itu nggak mati. Yesus itu nggak dibangkitkan. Ya nggak? Ya nggak Pasan? Zaman sekarang banyak yang kita sering dengar bahwa itu kan cuma gimmick doang, akal-akalannya agama aja. Yesus tuh nggak mati, apalagi dibangkitkan. Atau kalau menurut orang Israel, dia malah disalib. Jadi itu sebenarnya sudah dibantah sama Lukas lewat perikop ini, bahwa kebangkitan itu ada. Kenapa mesti bangkit? Karena Allah itu kasih yang menyelamatkan dan bergaul dengan yang beriman padanya. Ayo, kok sepi? Lagi menyimak, Bro. Pak Agus, apakah Pak Agus tertarik untuk sharing, Pak? Soalnya lagi menyimak nih, Bro. Terima kasih Lydia, udah lama nggak ketemu Lydia nih. Iya. Biar yang lain dulu Lydia, saya mau nyimak aja dulu. Biar kasih kesempatan yang lain. Pak Haji nih biasanya ada, atau Pak Bambang. Pak Bambang mana nih? Tadi ada Pak Bambang, kok hilang? Hadir Pak, ada. Ada, sudah. Pak. Saya Pak hadir. Oh, ada. Ya, buat saya kematian kebangkitan itu memang membuat orang penasaran. Ketika kita mati nanti, apakah kita ketika dibangkitkan, apakah kita cukup dilayakkan untuk bersama Bapa di surga, bersama para kudus, para malaikat.
itu memang menggoda kita lah, menghantui kita bahkan gitu. Nah, kali ini orang-orang Saduki memang memberi pertanyaan kepada Yesus, pertanyaan rekayasa gitu. Orang Saduki memang hanya percaya kepada 5 kitab Musa itu. Di kitab Musa itu memang tidak bicara tentang kebangkitan. Di situ tidak dicantumkan. Tapi di kitab Musa itu juga tidak di kitab 5 kitab Musa itu juga melarang seorang wanita itu poliandri loh. Nah, itu yang jelas-jelas maksudnya poliandri, perempuan yang bersuami banyak gitu. Itu juga nggak ada di Taurat. Jadi itu menegaskan kepada kita bahwa orang Saduki ini memang merekayasa. Kenapa merekayasa? Pengikut Yesus semakin banyak. Dia nggak mau Yesus semakin tenar, orang-orang Saduki dan sekeliling-keliling orang Farisi menjadi hilang ketenarannya. Nah, yang menarik tadi yang Pak Paulus tadi bilang tentang ayat 36. Mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Menurut refleksi saya adalah itulah jawaban kenapa ketika kita mati dan dibangkitkan, tidak ada dikawinkan. Kenapa? Ya, Yesus bilang bahwa hidup kita, orang yang sudah mati dan dibangkitkan dan dia layak masuk ke rumah Bapa, itu hidup seperti malaikat. Kita tahu bahwa malaikat itu tidak bergender. Nggak ada laki, nggak ada perempuan. Tidak berbadan, malaikat itu. Kita pun nanti seperti itu. Jadi otomatis tidak dikawinkan. Nah, itu jawaban Yesus yang sangat telak menurut saya. Nah, yang ayat 37 adalah 35 sebelumnya ya. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari orang mati tidak kawin dan nikah. Jadi Yesus juga mengingatkan yang bisa masuk ke sana itu hanya orang yang layak. Tadi Pak Paulus sudah bilang, berarti ada orang yang tidak layak. Jadi refleksi buat saya adalah, mumpung kita masih bersiara di dunia, kita mesti melakukan perbuatan sesuai dengan yang diajarkan Yesus, sehingga ketika kita mati, kita cukup layak hidup bersama Dia. Tepat sekali. Jadi saya pikir itulah refleksi saya mengenai perikop tentang kebangkitan ini. Sekali lagi, ini memang bacaannya panjang, tapi kalau memang mau dibahas, nggak bisa panjang-panjang juga nih. Saya juga mencoba memasang apa yang disampaikan Pak Paulus tadi gitu. Kira-kira itu Bu Lydia ya, dan teman-teman Pak Paulus, demikian refleksi saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Bambang. Terima kasih, Pak Bambang, saya kalau koreksi sedikit boleh. Perkawinan yang janda ini sama orang-orang ini kan satu persatu, Pak. Jadi bukan poliandri loh, Pak. Ya, saya lebih menggarisbawain bukan kawin 7 orang gitu Pak Paulus. Tapi itu adalah pertanyaan rekayasa gitu, menegaskan bahwa orang Saduki ini merekayasa gitu. Nggak ada itu sampai 7 gitu kejadian itu gitu loh. Itu Pak Paulus sebetulnya maksud saya itu ke sana. Ya, itu kan makasih. Diciptakan sama orang Saduki sebagai suatu, Lukas mau membuat frame untuk masuk kepada tentang kebangkitan nanti Yesus, bahwa Yesus akan mati, nanti akan bangkit. Jadi cerita Saduki, jebakan Saduki ini hanya sebagai suatu frame aja, Pak. Ya. Saya pikir satu lagi yang mungkin
bisa dijadikan refleksi buat Anda dan saya adalah justru kematian jasmani itu tidak memutuskan relasi kasih antara kita dengan Sang Pencipta. Jadi itu adalah sekaligus sebagai promise gitu, sebagai janji. Tapi syaratnya ada orang yang layak sama Yes. gua. Kira-kira begitulah. Terima kasih. Yes. Yes. Thank you Pak Bambang. Terima kasih Pak. Wah, nambah luas lagi nih wawasan kita. Sebenarnya juga saya tertarik dengan, tapi udah diulas sama Pak Bambang dengan Pak Paulus. Wah, jadi nambah lagi nih dari Apa? tentang Bu Lydia mau tanya apa? nggak Mengenai tertarik apa? juga tertarik juga dengan ayat yang disebutkan tadi tentang dengan Pak Bambang tentang malaikat-malaikat itu. Kalau kan tiap Pak Bambang merefleksikannya seperti itu ya, luas, dikupas tentang Saduki bagaimana. Kalau saya cuma lihat bahwa penulis Lukas ini sebenarnya sudah menunjukkan ya tentang malaikat-malaikat itu sudah menunjukkan bahwa itu kebangkitan ada loh. Tapi kalau kita tidak menyimak, ya lewat aja sebenarnya gitu. Jadi makanya saya pikir wah wawasan kita nambah dari ayat itu aja gitu. Maksudnya dikupas lagi dengan Pak Bambang lebih luas lagi bahwa ini loh maksudnya selain menunjukkan bahwa ayat itu bahwa kita itu ada kebangkitan dengan Yesus sendiri ya sebenarnya. Gitu maksudnya Yesus sendiri, tapi kita ya di sini saya dapat gitu loh. Paulus bahwa wah ayat sederhana gitu aja sebenarnya tujuan Lukas itu sudah ada gitu. Dan apalagi tema malam hari ini kebangkitan. Nah, hanya satu orang yang ya. Saya pertama kali waktu membaca, saya kesulitan saya orang Saduki ini kan nggak percaya tentang malaikat-malaikat. Kok Yesus menjelaskannya malah pakai malaikat? Loh gimana sih ini? Kan aneh. Lukas menjelaskan Yesus mengatakan hidup seperti malaikat-malaikat. Nggak taunya sebenarnya ini adalah dia mau menggambarkan kepada orang-orang Yunani. Bukan hanya kepada orang Saduki. Mungkin pula orang Saduki yang aristokrat, yang hidup seperti orang Yunani, bisa saja gitu loh. Kan rada aneh. Orang Saduki ini nggak percaya sama malaikat. Kok malah dijelaskan mereka itu akan hidup seperti malaikat loh. Loh, gue nggak percaya. Musa nggak nulis. Nggak ada itu malaikat-malaikat. Puyeng saya membacanya itu. Bu Lydia. Baru ketemu, oh ini semacam suatu framing ya. Dia, Lukas pinter banget menggambarkan framingnya. Bahwa ada framing yang mau digambarkan tentang Yesusnya nanti. Gitu loh. Jadi Yesus, Lukas mau menyingkap misteri Yesus nantinya gitu loh. Oh, di situ maksudnya gitu loh. Rada puyeng pertama bacanya. Loh, orang nggak percaya sama malaikat kok malah ditulis akan hidup seperti malaikat-malaikat. Malah aneh kan gitu loh. Gitu kalau saya kesulitan saya kemarin tuh demikian. Makanya Pak, malam hari ini kan dikupas. Jadi kan memahami lagi, ditambah lagi Pak Bambang kupas lagi, lebih luas lagi ternyata dari ayat itu saja, gitu maksudnya. Jadi awalnya ya kalau seperti kata Pak Paulus bahwa ya itu sebenarnya nggak masuk akal, benar kalau kita menyimak ya Pak ya. Tapi kalau refleksi masing-masing itu refleksi yang saya dapat. Pak Bambang punya refleksi juga yang menandakan bahwa ya memang ada situ, bahkan kita harus layak. Nah itu lebih luas lagi, makanya wah seru deh malam hari ini, seru bro. Maksudnya kita dapat
Makna dari menulis Lukas ini mau menunjukkan apa lagi dengan ayat Betul. yang sederhana itu kita bisa Betul. kupas lebih dalam lagi ternyata. Pak Paulus Betul. membuka frame-nya, Pak Betul. Bambang buka frame-nya, bagi saya refleksi ini loh saya dapatnya ini di malam hari ini. Itu Cilupa. Gitu loh. seru. Mungkin ada yang mau tambah lagi? Ayo Bu Eti. Dari tadi Bu Eti nggak buka Pak kamera. Pak Santoso udah siap-siap itu sama Bu Resti. Pak Ton, ya Pak Santoso. Pak Santoso udah baca-baca itu. Bu Resti kayaknya tadi banyak. Bu Eti juga banyak nih dari tadi close Belum. kamera kali ini open. Belum nih, saya Resti. lewat dulu ya. Pasan Bu Resti kayaknya dari menyimak tadi dulu. nanya terus tuh. Ayo, Bu Eti semuanya. mungkin ada nih Bu Eti. Bu Eti telat sharing. masuknya tadi ya Bu Eti. Telat. Bu Eti telat. Iya, sorry Paulus, aku telat. Tapi dalam hal ini aku malah pengen tanya nih Paulus. Kan Boleh? kalau kita sudah meninggal itu, boleh ya Lydia? Kalau kita sudah meninggal itu kan tadi digambarkan bahwa akan ada kebangkitan, tubuh mulia kita bangkit menjadi seperti malaikat. Nah, apakah ada referensi dari buku? Apa kita nanti sesudah jadi seperti malaikat itu bisa kenal satu sama lain? Bu Eti, Pak Bambang udah ketawa-ketawa tuh. Bu Eti, kalau Bu Eti baca hidup seperti malaikat. Bisa saling kenal nggak gitu? Oh ini aku Paulus, ini Lydia gitu. Kalau hidup seperti malaikat itu cuma satu, Ibu. Yaitu terarah pada Allah. Terus diem-dieman aja cuman gimana ya gitu. Nggak kebayang ya. Selanjutnya itu adalah bukan urusan kita. Itu tetap misteri ilahi. Tapi kalau namanya dikatakan hidup seperti malaikat, setara. Penasaran aja gitu loh. Gimana sih menggambarkan hidup seperti malaikat? Ini jawaban Yesus itu sebenarnya mau mematahkan orang Yunani yang mereka percaya bahwa nanti akan ada kemurnian roh atau yang sebagainya secara logika. Tapi Lukas mau menampik itu bahwa itu udah nggak penting lagi. Ketika kita bersatu, hidup seperti malaikat. Karena kita anak-anak Allah. Kita bersyukur bahwa kita dianggap layak. Hidup seperti anak-anak layak. Anak-anak Allah, anak-anak kebangkitan, seperti malaikat. Berarti kalau seperti malaikat, tertuju satu kepada Allah. Jadi nanti ketemu lagi, Ibu Ros juga di sini. Aduh. Tapi Paulus Ya. itu tidak saling mengenal. Kenapa malaikat punya nama? Ayo. Yang memberikan nama itu kan bahwa ini jadi bahasnya nyimpang. Bahwa memang ada ditulis kepada anak manusia mereka harus tunduk dan akan nama. Nama itu artinya tunduk. Memberikan nama, menamai itu tunduk. Gitu loh, Bu. Jadi identitasnya dia merendah. Kalau misalnya nggak mau dikenal, mereka nggak mau dikenal. Saya lupa, ada tulisannya bahwa pemberian nama itu adalah bahwa sebagai suatu tunduk, gitu loh, pada anak manusia. Gitu. Pak Paulus, saya sebetulnya Ya. ingin cerita, tapi ini ada si kecil nih lagi ngerusuhi nih, jadi saya belum bisa nih. Saya punya sedikit mungkin diskusi tentang jawaban dari Bu
etik. Itu pertanyaan saya berapa tahun yang lalu ketika bagaimana apa sih aktivitas kita ketika kita ada di, katakanlah sudah ada di surga, kan gitu ya. Nah, benar kata Bu Eti, saya juga dulu berpikir apakah kita setiap hari misa, apakah setiap hari diam-diaman, terus duduk aja nggak pegel gitu kan. Nah, saya waktu itu sampai doa dan dapat jawaban ini. Mudah-mudahan, bentar ya nih. Ya, mudah-mudahan si kecil nggak berisik. Nah ini, saya refleksinya gini sih Pak Paulus. Nih, teman-teman mungkin bisa membantu saya jika mungkin ada pengertian yang salah. Jadi kalau saya berpikirnya ketika kita mati, terus kita katakanlah akhirnya termasuk dalam golongan yang Pak Paulus katakan tadi, yang akhirnya layak menerima anugerah hidup kekal gitu. Nah, saya merasa bahwa apa saja yang ada di artinya gini, semua kehidupan yang mungkin belum pernah kita dapatkan itu kita dapatkan di sana. Misal kelegaan, sukacita, tidak khawatir, ketenangan. Pokoknya yang indah-indah itu akan kita dapatkan. Nah, ketika kita mendapatkan itu, kita pasti kan dapatnya dari mana? Nah, itu dapatnya dari Allah sendiri. Dan tadi mungkin yang dikatakan bahwa kita terarah pada Allah, saya setuju sekali. Karena ketika kita saja yang gini, kalau kita saja misalnya mau dihukum mati ya, misalnya nih sekarang ini, atau mau mati kan pasti dibilang, aduh ntar dulu deh, jangan dulu. Padahal dunia ini penuh dengan, anggaplah bukan surga, yang penuh dengan mungkin masalah, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kesulitan. Tapi kenapa kita masih mempertahankan, katakanlah gitu, secara naluri hidup itu kita tidak mau dihukum mati atau tidak mau mati duluan misalnya. Pasti kan kalau udah, kita kan semua ngantri nih Pak ya. Tapi kan udah kamu duluan deh, kamu duluan gitu. Tapi saya dapat pengertian itu gitu. Jadi ketika kita sudah meninggal, sukacitanya itu luar biasa dan melebihi apapun, melebihi pengertian kita di bumi ini. Sehingga kita tidak ingin apa-apa lagi kecuali terarah pada Bapa. Nah, ketika saya ketemu sama Pak Paulus atau ngelihat, wah ada Pak Paulus juga, kita senang juga. Tapi nggak terus halo Pak, gitu. Mungkin ya hanya pandang-pandangan dan ya pokoknya sukacita. Kita sudah tahu Pak Paulus ada di situ, Berosita ada di situ, Berosita juga tahu ada Pak Paulus di situ, dan semuanya terarah pada Allah dan sukacitanya itu luar biasa dan nggak pernah yang didapatkan di dunia ini. Kalau saya ya, refleksi saya akhirnya seperti itu. Ya, kalau Pak Adi katakan tadi yang bagian akhirnya, saya setuju. Ya. Tapi kalau di awalnya kan adalah pemenuhan yang tidak pernah terjadi di dunia. Oh iya. Artinya pemenuhan ini bukan berarti hal yang sifatnya material terus atau apapun, pokoknya yang pemenuhan yang terjadi kalau sifatnya rohaniah sih, lebih ke situ. Lah iya. Nanti kita akan nanti bisa kepleset kepada tetangga kita, di mana nanti kalau udah di surga pun ada disediakan bidadari enggak. Ya. Kita udah nggak butuh lagi ini karena kalau lebih ke rohani misalnya, bukan jasmani ya. Kalau itu kan jasmani. Ya, itulah. Nanti kalau misalnya gitu Pak Adi zaman sekarang nggak bisa naik mobil. Iya. Nanti di sana dapat Mercy Pak. Gue bisa ngebut. Iya.
Ya, bukan. Maksud saya bukan physically gitu, enggak. Kalau Tapi tadi rasa perenungannya Pak sukacita, Adi, gitu, yang lebih ke rasa betul. sukacita Bukan pada pemenuhan. Saya belum pernah makan martabak, terus tiba-tiba di surga ada martabak yang super banyak enak. martabak gitu loh. Tiap hari makan martabak, wah blenger. Bukan ya. Bukan, Mbak, bukan. Ya, Tapi bahwa setuju. Dipersatukan dengan Allah, Yes. itu menjadi Yeah. suatu sukacita yang luar Iya, biasa. betul. Bahwa secara rohaniah, ya. Bahwa detail-detailnya itu adalah bukan urusan kita sebenarnya. Betul, ya. Setuju. Dari Lukas, perikop Lukas ini, jawaban Yesus dan tulisan Lukas itu mau mengesampingkan cara pandang orang Yunani yang merasionalisasikan apa itu nanti kehidupan setelah kematian. Gitu loh. Adakah kebangkitan? Mereka skeptis juga. Ada nggak ya? Bangkit itu secara apa? Badan doang? Roh murni? Apa dan lain-lain? Gitu loh. Gitu Pak Adi. Jadi lewat perikop Lukas ini, bahwa memang Yesus mau melihat nanti kalau udah kayak malaikat. Bu Eti, nah kalau udah kayak malaikat, itu nanti ketemu nggak? Kalau namanya dikatakan seperti malaikat, berarti malaikat cuma satu, tujuannya terarah kepada Allah. Bukan Setuju. Jadi benar bahwa ada suatu kebahagiaan karena dipersatukan dengan Allah. Gitu. Betul Pak Adi. Tapi kalau yang awalnya saya kurang setuju. Wah, pemenuhan yang belum pernah di dunia. Wah, ya repot. Oh ya, tentu saja tidak diterjemahkan tidak diterjemahkan secara gamblang ya atau harafiah. Tapi artinya saya juga tidak berharap kalau nantinya saya bisa nyetir pesawat misalnya gitu. Gitu sih. Naruhan gitu. Iya. Makan martabak tiap hari, soalnya di dunia nggak pernah makan martabak. Iya, mentang-mentang terus saya kan nggak bisa makan sembarangan sekarang, terus nanti di surga saya bisa makan sembarangan. Iya. Di sini ini cuma makan sambelnya restoran Sentosa doang. Iya. Gitu. Terus nanti saya bisa makan udangnya kan gitu, di surga ada udangnya Pak. Dah. Betul Pak Adi. Kalau tadi yang Pak Adi katakan bahwa kita tertuju pada Allah, setuju. Kegembiraan dipersatukan dengan Allah. Dari perikop Lukas ini. Paulus. Ya. Mau menanggapi Bu Eti ini ya. Bu Eti menarik banget. Monggo. Nanti ketika setelah kita mati, kita dibangkitkan dan kita sudah layak gitu. Apakah kita masih mengenal satu sama lain gitu ya? Itu memang itu tadi peristiwa kematian kebangkitan itu membuat kita semua penasaran. Tapi saya jadi mendengar pertanyaan Bu Eti tadi, saya jadi ingat tentang pada waktu Yesus dimuliakan di gunung gitu. Karena ada 3 murid Yesus ya, 3 murid utama, ring satunya Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka bertiga bisa mengenali Musa dan Elia loh, yang sudah mati sekian ribu tahun yang lalu gitu. Jadi boleh dipastikan gitu. Tapi ini iman ya, Bu Eti. Boleh dipastikan nanti setelah kita di sana pasti kita bisa saling mengenal, itu aja sih. Ya, sekali lagi ini iman aja gitu. Makasih ya, Bu Eti. Terima kasih Pak Bambang. Jawab itu. Ya, makasih Paulus. Minimal saya tenang deh, saya nanti bisa kenal Pak Bambang, kenal Paulus, kenal Tapi Mas kita udah Adi, nggak main-main lagi, Bu. Ya. Yang jelas tidak ada kemarahan, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa iri hati lagi di sana. Nanti kalau misalnya ketemu Bu Eti, Lus, kita ngopi yuk. Udah nggak bisa, Bu. Makanya mumpung sebelum itu ngopi dulu kita ya. Nah, seperti tadi si Adi bilang, Mas Adi bilang bahwa ketika kita dipersatukan dengan Allah, itu adalah suatu kegembiraan, ultimate kegembiraan. Hidup seperti malaikat, gitu loh. Gitu. Mungkin kalau bisa kenal,
Bisa saja seperti Pak Bambang bilang, nah itu kan bisa ngenalin Elia sama Musa, bisa aja Iya, tuh. El, iya sih. apa kabar El? Mus, gitu. Bisa. Apa saya nanti bisa kenal? Bu Eti, Bu Rosita di mana? Di sono. Ngopi yuk, kagak bisa. Gitu Bu Eti, thank you. Wah, thank you. Makin malam makin seru. Nah, tapi kembali ya Pak, boleh nggak kalau saya tambahin semua yang kita bicarakan tadi, semuanya bagi saya ya, dari pendapat masing-masing itu, itulah misteri Pak. Tidak ada yang pernah tahu seperti apa. Intinya itu ya. Jadi kita boleh apapun, kita refleksikan benar gitu, maksudnya iman, kembali ke iman kita. Bisa kita katakan iya benar, kitab suci kata Pak Bambang boleh kita kenal, orang belum tentu seperti itu. Tapi bagi saya apapun yang kita sharingkan, apalagi tentang kebangkitan tetap menjadi sebuah misteri hidup buat kita. Tapi misteri yang memang kita tahu, tapi namanya misteri, tapi kan kita tidak pernah capai sampai puncaknya gitu. Tapi bukan misteri yang asal-asal kita sampai ini kita punya tujuan, tetap ada misteri itu kita kenal, kita paham, itulah yang ada dalam iman kita. Seperti kata Pak Bambang bilang, kembali ke iman kita melihat peristiwa transfigurasi itu ya Pak ya, dengan Elia itu bisa mengenal. Nah itu kembali ke iman mereka. Bisa aja mereka nggak kenal, tapi mereka tahu, mereka bisa tahu karena iman mereka. Mungkin itu dalam kerangka perikop Lukas. Ketika kita nanti membaca Matius akan berbeda lagi. Punya wawasan berbeda lagi. Tahun depan kita Matius. Wah seru, makin seru. Pak Haji ini loh, aku penasaran. Pak Haji tadi kan off kamera, sekarang open kamera. Wes, Pak Haji mau sharing, mau tanggapin, mau bertanya, kita sharing sama-sama. Mau komplain. Mau komplain, di sini ada Pak Bambang. Saya mau sedikit menambahkan. Ikut turun rembuk. Sedikit aja kok banyak Pak. Sedikit aja ya, sedikit aja. Jangan diharapkan terlalu itu. Saya kok melihat tadi seperti yang Pak Paulus sebut tentang yang layak, terus anak-anak Allah. Saya melihat ada hubungannya dengan sakramen baptis. Karena kalau kita tahu dosa asal itu kan hilangnya benih kehidupan abadi. Jadi kalau orang yang dosa asal itu masih ada dosa asalnya itu, atau orang yang belum dibaptis itu, dosa asal itu hilang pada saat kita dibaptis. Jadi kalau orang sebelum dibaptis itu mereka menganggap hidup setelah mati ya selesai. Selesai, nggak ada apa-apa. Setelah mati ya udah itu selesailah, disitulah. Tapi setelah kita dibaptis, berarti kita itu tadi di situ masuk di tempat orang yang layak dan masuk menjadi anak-anak Allah. Kita punya, yang Pak Bambang bilang, kita dapat satu promise bahwa setelah kematian itu ada yang namanya kehidupan kekal. Seperti itu. Saya kok melihatnya ada hubungannya dengan baptis. Dan ada hubungannya dengan hilangnya dosa asal dan kembalinya kita memperoleh kehidupan kekal pada saat dibaptis. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak. Makin malam makin seru. Ayo mau tambah Pak Agus, masih nyimak-nyimak Pak. Mau nambahin Pak? Dari materi sharing kita malam hari ini. Masih ada? Bukarol ini mungkin, Bukarol. Sharing ya, tidak harus apa yang kita alami, kebangkitan. Apakah maksudnya bukan hanya kebangkitan jasmani kita ya mungkin ya bro ya. Mungkin juga kebangkitan yang kita, ini soal sharing. Seandainya ada sharing mungkin
kebangkitan dalam hal apa? Kebangkitan dalam iman kita atau kebangkitan dalam pelayanan kita kalau mau sharing. Jadi kita maksudnya bukan kita nggak bahas pengetahuannya secara menyeluruh. Kalau sahabat-sahabat KKS punya mau sharing, mau mengungkapkan apa yang dipahami, silakan. Ya Pak, jangan pengetahuan melulu, benar nggak? Kita sharing juga dengan meneguhkan iman kita juga dengan firman-firman yang kita kait-kaitkan. Tadi bagus juga ya, ayat-ayat akhirnya muncul dari Lukas, kita bisa muncul lagi, dikaitkan lagi dengan Injil yang tentang transfigurasi itu. Nah, muncul satu-satu seperti itu, Pak. Jadi menambah wawasan kita malam hari ini termasuk di ayat-ayat atau seperti kata Pak Paulus tadi, wah ini udah keluar nih, tapi malah balik lagi kita kembali ke dalam materi yang kita bicarakan hari ini. Keren kan Pak? Tuh. Masih ada. Coba diajak, itu ada Bu Galaksi, itu siapa namanya? Bu Galaksi. Bu Galaksi A5. Lagi tidur. Oh, lagi tuh jujur banget Bu, jujur banget ya, jujur banget. Banyak ya Bu Leni, Bu Lucy, Pak Harun nih loh, wah Pak Harun, wah Pak Harun ada. Yuk Pak, mau tambah? Nggak ada tanggapan apa-apa, cuman merasakan bacaan Lukas ini sebetulnya antara pertanyaan orang Saduki yang disampaikan tentang 7 suami dan 1 istri dengan jawaban Tuhan Yesus yang tentang kawin dan tidak dikawinkan di dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, itu sebetulnya mereka orang Saduki ini bertanya sepertinya dalam keadaan di dunia ini. Bagaimana keadaannya? Walaupun dia nanyanya kebangkitan ya. Tetapi Yesus tidak langsung jawab to the point, justru sengaja mengambil gambaran di kerajaan surga, kehidupan di sana begini nih. Jadi nggak ada lagi soal bicara kawin dan dikawinkan segala macam ya, layak dan tidak layak. Jadi dengan demikian pada awalnya adalah apa yang ditanya dengan apa yang dijawab nggak nyambung sebetulnya. Kayaknya. Iya seperti nggak. Tetapi dengan kita refleksi sedikit sebentar, seperti Pak Bambang, Pak Paulus dan lain-lain teman-teman sudah mengupasnya, itu menjadi satu, bisa disambung. Jadi antara kehidupan di dunia jangan dipandang dari sudut surga. Tapi masalah di surga juga tidak bisa dipandang atau dinilai dari peristiwa di dalam dunia. Kalau kita pakai kacamata yang lain, itu akan menjadi kesalahpahaman dan kesesatan bisa terjadi. Betul. Terima kasih. Betul sekali Pak Harun. Memang perikop ini Lukas dalam kata-katanya Yesus mau menyinggung orang Saduki. Bentar dulu, kamu nih cara melihatnya keliru nih gitu loh. Cuman kalau Lukas dia tidak mengatakan kamu sesat. Tapi kalau Matius sama Markus kamu sesat. Bacanya salah. Tapi Lukas dia lebih soft. Lebih empuk. Dia langsung jawab, "Tantar dulu, kamu nih pakai kacamatanya nih mestinya begini." Betul Pak. Betul Pak Harun. Thank you Pak Harun. Ya. Thank you. Terima kasih Pak Harun. Nah, makin luas lagi. AWT silakan Bu. Saya tadi kok tertarik Lydia bilang
Ya, kita kan masih hidup di dunia. Bangkitlah dalam pelayanan. Itu saya pikir bukan cuma dalam pelayanan aja. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita gagal, terpuruk, entah masalah kehidupan ekonomi ataupun menghadapi yang keluarga sakit, itu kita harus coba bangkit. Bangkit dalam arti ya kita mesti adaptasi. Contohnya nih, ketika anak saya sakit, ya, mau nggak mau saya harus bisa menerima dan berusaha untuk bangkit ya, bukan terus bersedih, menangis terus enggak. Jadi saya pun harus bangkit, harus tetap menjalankan fungsi yang rutin supaya tidak terlarut di dalam kesedihan, memikirkan penderitaan anak dan seterusnya. Jadi saya lebih tertarik juga, belum saya mati kok, saya belum mati ya, saya mesti bangkit ketika saya belum mati ini. Oke, selamat malam Masnya, terima kasih semua keseruannya, walaupun dari awal kita bahas materi, akhirnya kita malam hari ini kita tutup dengan sharing, dan akhirnya kalau sharing dari Bu Rosita, dari Mas Aji, mungkin kita tanggapi hanya sebatas kita tahu seperti itu keadaan, bahwa ada loh sesuatu di luar sana yang mungkin tidak kita sadari atau bahkan kita tidak tahu, akhirnya jadi tahu. Itu juga menambah, ya bukan pengetahuan, ya menambah nih, coba sudut kita lihat dari gimana sih kehidupan di luar, ternyata ada seperti itu. Makasih Bu Rosita, makasih Mas Haji. Kita juga diingatkan bahwa selain itu kita melihat juga orang-orang yang mungkin tidak kita perhatiin atau tidak pernah kita sentuh. Nah, hari ini kita dibuka, ada loh seperti ini. Itu sih yang saya mau simpulkan dari pertemuan kita di malam hari ini. Sebenarnya makin seru juga, tadi saya juga menyimak gitu sebenarnya. Oh ternyata gini, oh ternyata gini. Jadi sebatas kita, oh ada loh seperti ini gitu, yang kita tidak tahu atau kita jadi tahu, tidak tanpa kita melebihkan atau menghiperbolakan sesuatu itu. Itu aja sih kesimpulan malam hari. Terima kasih banyak untuk semua partisipasinya, sahabat-sahabat KKS di malam hari ini, mau sharing, mau kita tambah dengan pengetahuan kita atau wawasan kita, yang intinya kita semuanya malam hari ini saling menguatkan dan menambah apa yang kita tidak tahu, kita menjadi tahu, wawasan kita juga jadi luas, kita juga bisa saling menguatkan di malam hari ini. Nah, sahabat KKS, malam hari ini juga sudah larut malam. Mungkin juga kita bisa akhiri pertemuan malam hari ini ya, Bapak Lus ya. Karena juga kita, tapi bukan berarti kita udah selesai. Kita minggu depan ada pertemuan lagi di tanggal 9 November. Tapi dalam acara yang berbeda, yaitu acaranya acara gokil yang akan disampaikan oleh Ibu Eti Kurniawati. Jadi, reminder, sahabat-sahabat KKS hadir minggu depan di tanggal 9 November nanti, yang pastinya Bu Eti seru deh di acara gokil. Di situ kita mungkin bisa sharing lagi, mungkin bahan yang disampaikan mungkin bisa menguatkan lebih lagi apa yang kita bicarakan dengan iman yang kita miliki. Selamat Terima malam kasih. semuanya ya. Terima Selamat kasih istirahat. semuanya. Ya, kita berjumpa Rabu depan, tapi tunggu dulu Bu, jangan keluar dulu. Kita tutup dengan doa. Iya, ditunggu. Yuk, Ya. Pasan. Mari, Ibu Kita Bapak berdoa. sekalian, kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak. Sungguh luar biasa. Kasih-Mu selalu ada bersama kami. Kami boleh mengucap syukur pada malam hari ini bersama Bro Paulus telah memaparkan tentang Injil Lukas ayat bab 20 ayat 27 sampai 38. Kami lebih dipahami lagi tentang menjadi anak-anak-Mu, menjadi orang-orang yang dilayakkan, yang dipantaskan
menjadi anak-anak-Mu yang mempunyai pengharapan-pengharapan untuk kehidupan kekal. Ya Bapa, bimbing kami semua untuk selalu setia menjalani dan melakukan kehendak-Mu, supaya kami juga menjadi orang-orang yang layak. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan undur dari pertemuan Zoom ini. Kami akan istirahat. Sertai kami dalam istirahat kami malam ini, sehingga kami boleh bangun dengan semangat dan tubuh yang segar kembali untuk melanjutkan tugas-tugas dan pelayanan kami di hari esok. Terima kasih Bapak. Doa yang tidak sempurna ini kami unjukkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kita Terima kasih. berjumpa Rabu depan di jam dan link yang sama pastinya. Ya Pak Santoso ya. Ya. Selamat malam. Ditunggu semuanya. kehadiran Ibu Bapak sekalian. Selamat malam semuanya. Terima kasih Lydia. Selamat beristirahat. Selamat Terima kasih. beristirahat. Terima kasih Bu Tuhan memberkati. Bu Lydia, Ya Pak Pak Adi. Santoso, Pak Adi. Terima kasih Bro Pak Adi. Paulus, Semuanya. Pak Paulus terima kasih, Ya. Bu Eti, Bu Rosita. Ya, Mas Adi, Iya, terima Mas kasih. Adi, terima kasih. Minggu depan ditunggu. Hadir.